semuanya. Wah, senang sekali kakak bisa datang untuk bersama-sama beribadah bersama adik-adik semua. Yuk, sekarang kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Aku adalah milik Kristus. Dan passwordnya adalah Aku sudah ditebus. Aku adalah milik Kristus. Yeay. Ya benar adik-adik, kita semua adalah milik Kristus. Karena itu kita mau memuji Tuhan. Ya sekarang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yeay. Katakan sama-sama. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yeay. Nah adik-adik, semuanya boleh duduk kembali. Kita mau nyanyikan lagu ini ya. Kita mau katakan sama-sama. Waktuku sedih, waktuku senang, Tuhan Yesus selalu bersama kita. Haleluya. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut,
kasih Tuhan. Terima kasih karena sudah menjadikan kami sebagai milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami mau terus taat kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan yang akan ditaburkan bisa tertanam di hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tema hari ini adalah Aku adalah milik Kristus. Kita harus tahu bahwa kita yang telah percaya kepada Yesus adalah miliknya. Bagaimana cara Yesus untuk memiliki kamu dan saya? Ada sebuah video hari ini adik-adik yang menggambarkan bagaimana Yesus memiliki kita semua ciptaannya. Yuk kita lihat bersama-sama. Ada seorang anak yang bernama Stone Davis. Ia memiliki keahlian untuk membuat benda dari bahan kayu. Pada suatu hari, Dave berpikir untuk membuat sebuah kapal. Ia membuatnya dengan sepenuh hati dan dengan segenap pemikirannya. Ia pun memberikan warna ke atas kapal buatannya itu. Ia memasang kait-kait pada kapalnya dan menyelesaikan kapal buatannya dengan sempurna. Now you're perfect. Oh yeah, your name. Dan Dave pun memberikan nama kepada kapalnya, yaitu Glory. Setelah itu ia pergi keluar dan bermain bersama kapalnya di sebuah sungai. Ia bermain dan terus bermain. Ia sangat menyayangi kapal miliknya ini. Dave sangat suka bermain dengan kapalnya. Ia juga bangga dengan kapalnya yang bisa terapung dengan baik di atas air. Tetapi tiba-tiba salah satu kait layarnya terputus. Kapalnya pun terombang-ambing di atas air dan terbawa arus sungai. Dave pun segera mengejar melalui sisi samping sungai. Ia mencoba meraihnya, tapi tidak berhasil. Kapalnya semakin jauh mengikuti arus sungai dengan cepat. Dave pun segera mengejarnya lagi. Tetapi justru semakin cepat pula kapalnya terbawa arus. Ia mengejar dan terus mengejar. Tetapi kapal itu semakin jauh. Walaupun begitu, Dave tidak menyerah. Ia mencarinya ke arah arus pergi. Tetapi
ia tidak dapat menemukan kapalnya. Berminggu-minggu telah berlalu, tetapi tetap saja Dave tidak bisa melupakan kapal kesayangannya. Ia sering pergi ke tempat di mana ia telah kehilangan kapalnya itu dan berharap ia dapat menemukannya kembali. Tetapi pada suatu hari saat Dave berjalan di depan sebuah toko barang antik dan masih memikirkan kapalnya yang hilang, ia berhenti di situ dan ia tidak sengaja melihat sebuah kapal yang serupa dengan miliknya dipajang di sana. Ia segera masuk ke dalam toko itu dan melihat, ternyata masih ada nama terukir di atas kapal itu. Tidak salah lagi, ini adalah kapalnya. Penjaga toko pun bertanya kepadanya, apakah kamu mau membeli kapal ini? Dan Dave berkata bahwa dia yang telah membuat kapal ini dan kapalnya hilang. Dan ia telah menemukan kapalnya kembali. Penjaga toko mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan kapal itu dengan gratis dan menunjukkan harga kapal tersebut. Dave berkata, "Oh, harganya sangat mahal. Ia tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk membelinya. Tetapi ia sangat menyayangi kapalnya. Dan ia meminta waktu untuk mengumpulkan uang agar dapat membeli kapal itu kembali." Hari demi hari berlalu, Dave mengumpulkan uangnya agar dapat membeli kapalnya kembali. Berapapun harganya, ia berusaha untuk dapat membelinya kembali. Akhirnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mendapatkan kembali kapal miliknya. Dan ia pun kembali ke toko itu dan membelinya. Ia berkata kepada kapalnya, "Aku yang menciptakanmu dan sekarang aku membelimu untuk kedua kalinya. Kamu menjadi milikku." Akhirnya Dave kembali memiliki kapalnya. Ia pun memperbaiki semua kerusakan. Ia menjahit bagian yang berlubang dan kembali mengecatnya menjadi baru kembali. Dan menamakannya New Glory, yang artinya glory yang baru. Nah, adik-adik, seperti cerita tadi, begitupun kita. Tuhan Yesus adalah pencipta kita. Ia yang memiliki hidup kita pada mulanya. Tetapi suatu hari, iblis mencuri kita dari Allah. Allah kehilangan kita yang adalah ciptaannya sendiri. Tetapi karena Allah mengasihi kita, Ia sendiri datang ke dunia dan mencari kita, serta membayar harga kita dengan pengorbanannya di kayu salib untuk menebus kita dari tangan iblis dan memiliki kita untuk kedua kalinya. Nah, adik-adik, mari kita buka di dalam 1 Korintus 6 ayat 20a berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar." Betapa berharganya kita di hadapan Allah, pencipta kita, sehingga Ia pun membayar harga sangat besar dengan pengorbanannya. Dan bukan hanya itu aja, adik-adik. Yesus berjanji kepada kita untuk menjadi miliknya selamanya. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 berkata begini, "Dan
Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Perhatikan kata-kata Yesus, adik-adik. Yesus sangat menyayangi kita sebagai miliknya. Luar biasa ya adik-adik. Nah, mari kita merenung sejenak adik-adik. Tahukah kamu siapa dirimu di dalam Tuhan? Kamu adalah ciptaannya yang Ia kasihi. Untuk seketika waktu, Ia telah kehilanganmu karena dosa. Tetapi Ia telah membelimu kembali dengan harga yang mahal, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat karya-Mu di dalam hidup setiap kami. Engkau telah menebus kami, membayar kami, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang mahal, darah-Mu yang tidak bernilai. Terima kasih Bapa, Engkau menjadikan kami adalah milik-Mu, dan sungguh kami saat ini adalah kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita di dalam 1 Korintus 6 ayat 20a. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Mari adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik angkat tanganmu, engkau terima berkat dari Bapa kita yang baik. Adik-adik, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau melakukannya dengan setia, maka diberkatilah adik-adik dimanapun saat ini engkau berada. Diberkatilah engkau ketika engkau bersekolah, ada hikmat, ada kasih karunia dari Tuhan buat engkau. Dan engkau menerima kesehatan, kekuatan baru dari Bapa Surgawi. Terimalah setiap berkat yang dicurahkan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.